Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat luar biasa. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa belajar dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif dengan kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Anak-anak, tentu saja kalian tidak asing dengan istilah pidato. Pidato termasuk seni mengungkapkan pendapat secara lisan dengan jelas dan logis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen atau pendapat dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya dan logis. Ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang bersifat persuasif dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah, dan lain-lain. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya, penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster. Slogan yang memikat, misalnya 10 langkah memiliki tubuh indah. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalkan, selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, ketiga eksposisi itu adalah tipe eksposisi yang sering kita lihat, yang sering kita baca, dan yang sering kita ketahui. Tentu saja
anak-anakku semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah poster, slogan, iklan, karena semua ini telah kita pelajari di kelas 8. Nah, eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumentasi yang logis dan bukti yang kuat. Teks pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pendengar melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Sehingga sebelum memulai menulis, sebaiknya mempersiapkan topik yang ingin disampaikan dalam pidato. Mengapa? Karena hal itu sangat penting untuk keberhasilan mempengaruhi, mengajak, atau membujuk seseorang. Nah, lebih jelasnya anak-anak bisa melihat pada buku paket halaman 35 sampai 37. Nah, silakan dicermati sehingga kalian nanti paham tentang persiapan menulis teks pidato. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah mendata gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Anak-anak, marilah kita cermati contoh teks pidato persuasif. Saya akan membacakan contoh teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali kelas 9 Diponegoro, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, lingkungan merupakan tempat dan situasi yang digunakan manusia untuk menggantungkan hidup bagi semua umat manusia. Maka, kita harus menjaga lingkungan kita secara baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan menjadikan manusia yang ada dalam tempat tersebut menjadi aman, nyaman, dan tentram. Tempat yang layak untuk ditinggali manusia haruslah dapat menjamin dan terjaga dari masalah kesehatan manusia secara fisik maupun psikis. Maka, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai macam
penyakit. Bibit penyakit bisa mengintai dan datang pada musim hujan dan musim kemarau seperti saat ini. Apalagi saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang merajalela. Kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Protokol kesehatan tersebut berupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak sosial, dan mengukur suhu tubuh. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 3 Rejoso. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah yang disediakan. Melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur dan melaksanakan Jumat bersih selama 30 menit setiap hari Jumat. Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah dan penyakit yang lain. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip pepatah bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Saya berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjalankan kebersihan dan menjaga lingkungan yang sehat. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, kita akan menentukan gagasan utama atau ide pokok atau pikiran yang ada di dalam teks pidato tersebut. Tentu saja kalian masih ingat kan apa yang dinamakan dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau juga dapat diartikan bahwa gagasan utama adalah pernyataan yang mendasari sebuah paragraf untuk dikembangkan. Setiap wacana atau bacaan atau paragraf mengandung informasi atau permasalahan. Informasi tersebut terjadi dalam sebuah paragraf. Suatu paragraf terdiri atas satu gagasan utama yang dirangkai dengan beberapa kalimat penjelas. Gagasan utama atau kalimat utama bisa terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir
paragraf. Anak-anakku sekalian, dari teks tersebut kita akan menentukan gagasan atau pikiran, pandangan atau pesan yang ada dari teks pidato persuasif tadi. Nah, yang pertama adalah lingkungan merupakan tempat dan situasi yang digunakan manusia untuk menggantungkan hidup bagi semua umat manusia. Yang kedua, lingkungan yang bersih akan menjadikan manusia yang ada di dalam tempat tersebut aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita, yaitu sekolah kita tercinta SMP Negeri 3 Rejoso. 5. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah yang disediakan. Yang keenam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu tadi adalah gagasan atau pikiran yang ada di dalam teks pidato persuasif. Nah, sekarang yang kedua adalah atau yang C, yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Anak-anakku, yang dinamakan kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide dengan beberapa aturan yang berlaku dan merupakan sebuah gagasan yang ada pada akhir pembicaraan. Dari teks tersebut, kita simpulkan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan manusia dan alam sekitar aman, nyaman, dan tentram karena terhindar dari bibit penyakit. Nah, tentu saja dari contoh-contoh yang telah kita pelajari, kalian juga bisa mencermati contoh yang ada di bawah ini. Nah, ini sebagai latihan, kalian bisa mencermati dari teks yang sudah tersedia, bisa kalian baca dengan menentukan gagasan teks pidato tersebut, dan yang kedua adalah menyimpulkan isi teks pidato tersebut. Anak-anak, jangan lupa pada saat kalian membaca, cermati setiap kata yang ada di dalam teks tersebut. Karena jika kita membaca tidak mencermati kata-kata yang ada, maka pengertian yang kita dapatkan tidak akan benar. Nah, tentu saja kalian juga harus memahami yang ada di dalam buku paket kalian. Di sana ada latihan-latihan yang harus kalian pelajari dan kalian pahami. Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada bapak atau ibu guru atau kepada pengajar kalian yang menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Rejoso. Nah, sekarang
kalian bisa berlatih dengan memahami teks yang ada sebagai bahan latihan kalian. Anak-anakku, teruslah bersemangat tanpa putus asa. Jadilah kalian insan-insan yang cemerlang dan semoga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Demikian pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Salam sehat luar biasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.